Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Di mimbar sebagai gembala sidang, kami melakukan perintahmu. Kau nulis langit, para suci kamu akan sebagai gembala sidang, seperti Kaisar Koreus Maut Batala di Yerusalem. Kau nulis di langit, memberi kuasa. Allahmu yang tidak kamal memberi kuasa untuk membongkar harta benda. Maka engkau ngajar belajar untuk ngubur yang benar dengan menyarapan agar dibangkitkan, supaya Kristus demikian juga untuk meratakan gunung-gunung, untuk membongkar tiang-tiang besi. Dan engkau mengatakan artinya untuk mengalahkan setan-setan dan kuasa gelap. Maka engkau mengatakan, aku selalu menyertai kamu, berjalan di depanmu sampai ke zaman. Maka demikian juga engkau merintahkan untuk menyampaikan apa yang tidak di surga, awan dengan surga, dan engkau mengajar apa proses orang mati, baik ke surga atau neraka. Bahkan hamba suatu melihat proses orang mati, hamba lihat orang yang mati yang diterkam setan-setan kuasa gelap. Hamba yang satu dicungut malaikat, hamba minta malaikat itu teman saya, tolong dia. Malaikat berkata, dia yang jemput warga surga. Maka sesuai firman-Mu, jangan bersukacita karena engkau itu punya kuasa musuh setan. Berbahagialah karena kamu jadi warga surga. Ternyata yang bisa surga adalah warga surga. Maka engkau yang mengatakan suatu hari engkau juga mengundang surga. Bahkan di antara Rasul bersama engkau, kalau hamba dusta ke neraka, maka engkau katakan, lihat pasti namamu, istrimu tercatat di surga. Suatu hari engkau akan masuk surga. Kau kembali ke bumi, orang gereja yang besar yang penuh kuasa. Allahmu tidak bisa mengalahkan seperti yang engkau ucapkan pada Rasul Petrus, yaitu apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di lepas surga. Maka engkau katakan, kembali ke bumi, menyerukan harus manusia harus suci berpikir, suci berkata benar, sebab tanpa kesucian orang tidak bisa masuk surga. Maka engkau perintahkan apa yang ada di alam roh. Hamba lihat orang mati terkam setan, diterkam setan masuk neraka, mengerikan. Maka demikian juga setan-setan di alam roh banyak sekali menunggu orang-orang yang mati yang akan diterkam setan. Tapi mereka nunggu orang-orang yang warga surga. Maka demikian juga Tuhan, kami doa engkau yang pernah nggak ada apa surga, karena engkau berkata, hamba seorang martir, hamba punya nasar jadi martir. Maka engkau akan ke surga, berkata, lihat pasti semati belas dengan besar surga. Mulai di sini, kalau hamba dosa ke neraka hari ini dibakar setan, maka hamba doa, siapapun yang kau berbuat dusta nipu, kami lempar tidak biar, karena orang dusta anak setan, anak iblis. Juga halaman terakhir Alkitab, orang dusta tidak bisa surga. Maka engkau jaga Tuhan agar mimbar dibersihkan dari orang dusta yang nipu, yang dikatakan ada nabi palsu atau guru palsu. Maka kami doa, siapapun ikut asani menerangkan mereka sebagai warga surga. Engkau yang berkata, mereka yang di surga, yang termeterai sebagai warga surga, kami serahkan mereka yang ikut acaranya sebagai warga surga. Hasil orang juga di setiap rumah, mereka mengikut acaranya termeterai surga. Maka kami serahkan, karena engkau yang berkata, jemaat 13 kelas masjid, kalau dusta abadi, bahwa setan neraka, maka kami serahkan dalam Bapa, Putra, Roh, siapapun yang mengikuti acara ini atau online acara ini termeterai di surga, agar mereka berke surga, agar mereka
akan masuk raja surga. Yang pesta surga, kami doa yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati. Kami doa tidak ada yang ganggu mereka. Kami patahkan setan setengah kuasa. Bahkan kami tolak siapapun yang buat virus corona harus dihancurkan. Negara bangsa manapun yang buat virus corona harus dihancurkan. Maka Tuhan lindungi bangsa kami, lindungi jemaatmu agar tidak kalah sama virus corona. Berkati mereka selalu sehat jadi warga surga. Kami doakan mereka sepanjang masa akan diam di rumah Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan. Amin. Dari sana pendeta Aneso sebelum baca kitab di langit ditulis diangkat saya gembala karena belum punya kitab di langit itu saya gembala saya tidak tahu artinya gembala, belum tahu sebetulnya, tapi saya disebutkan apa, gembala yang diberi kuasa oleh Tuhan, yang kamu tidak kenal Allahmu. Saya tidak kenal Allah yang memberi kuasa atau untuk membukar harta benda yaitu apa? Yaitu bahwa kalau orang berbagai minyak orang Tuhan saya, maka akan dibuka suatu hari setelah bangkit menjadi memiliki susu. Maka kalau diberi kuasa itu orang jadi warga surga dari surga. Saya pernah baca buku dari Dr. Zubias, orang yang ada di bait Allah harus pernah ke surga, dikatakan pernah ke surga karena bagian melayani di bait Allah, karena tetap pelayan Tuhan. Sabun seorang saya pernah ngeluh, kok seorang di hari tua pensiun melayani di surga, melayani Anda kalau saya disuruh melayani di surga, melayani Anda. Jadi kalau orang melayani seperti Tuhan katakan apa, yaitu sampai mati, melayani sampai mati. Tuhan katakan menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan orang lain. Maka orang lain ibadah sudah pernah surga. Maka saya pernah diundang Tuhan berapa kali ke surga. Kalau saya dusta ke neraka, saya berdoa karena ada orang aku ke surga dusta, layak untuk dilumpuhkan, layak tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Orang dusta anak iblis. Maka kita baca di sini yaitu di Yohanes 6:30-33 bahwa orang diberi kuasa, orang yang pernah ke surga. Yohanes 9 ayat 30-33. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan orang yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Hari minggu yang lalu di mimbar ini di Timnias ada yang khotbah banyak nabi palsu, guru palsu itu yang Tuhan tidak mau kenal. Tapi kalau orang betul di bulan Munasir itu, Munasir apa? Ada kuasa, ada mujizat firman Tuhan. Orang dipilih Tuhan, cirinya satu, buka orang buta sejak lahir. Yang kedua, bangkit orang mati. Saya pernah buka orang buta di gereja lain, gereja sendiri pengen orang dianggap so dusta, maka saya pernah diandang gereja Aisyah suka untuk Jogja, gereja yang cukup gede, saksikan ribuan orang tukat putih buta. Saya bisa saya ngeper, kenapa? Dia langsung naik bangku di antar orang, pegang saya untuk Pak saya melihat dan saya ngeper betul-betul akan bisa melihat orang gegap gempita. Kenapa? Yang sejak lahir buta bisa melihat. Maka saya dapat pada bahwa betapa-betapnya mujizat Tuhan akan kadang-kadang orang anggap mujizat itu aneh. Tapi sekali lagi, orang yang pernah ke surga pasti ada kuasa. Saya pun pernah duduk ke surga, diurapi Tuhan saya gembala, artinya ada kuasa. Saya bisa multi kuasa yang besar yang tidak pernah ada di dunia. Maka saya pendeta yang disuruh Tuhan tertulis kembali ke mujizat Allah yang besar. Maka itulah kalau
Tuhan pun mengatakan apa? Tuhan datang dari surga atau Mesias atau bukan? Tuhan jawabnya bukan aku Mesias, tapi Tuhan siapa? Yaitu dengan kata-kata apa? Dengan mujizat Allah yang dilakukan. Nah, kita baca di sini, yaitu Lukas pasal 7. Tuhan mengatakan apa? Jawabnya demikian. Lukas 7 ayat 18-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Demikian firman Tuhan. Jadi Yohanes Pembaptis ditangkap, ditahan, akhirnya dipenggal kepalanya. Maka dia kirim muridnya, apa Yesus itu Mesias, juru selamat, Maka Tuhan mengatakan bukan, I am Mesias, aku Mesias. Tidak mengatakan apa, lihat yang kulakukan. Jadi Tuhan mengatakan, lihat lakukan apa? Orang kusta tahir, lumpuh berjalan, orang mati bangkit, tuli dengar. Maka kalau sanggapan lakukan itu, ya Anda anggap saya dusta. Orang kusta seperti di TPS itu banyak yang sembuh. Tapi karena saya takut orang protes, maka seperti saya di beberapa kali, Pak, ini kusta semua, mbak foto-fotonya, mau saksi. Saya takut diprotes orang, karena apa? Kan saya takut ada takut bau. Maka kita harus membuktikan orang mati bangkit di TPS, orang kusta sembuh. Kalau buta juga lahir, maksudnya buta itu lahir buta. Jadi sekali lagi, Tuhan saja jawab apa? Tuhan Mesias. Apakah masih ditunggu? Tuhan akan tanda-tandanya. Jadi orang dari surga harus ada kuasa, ada ujat. Apa artinya orang bilang surga? Kalau saya bilang ke surga, nggak ada misalnya saya dusta. Maka kalau orang bilang ke surga, nggak muncul, ya bisa membangun orang mati. Karena sama setan dusta. Orang susah itu anak setan, masuk neraka, nggak bisa masuk surga. Jangan dusta. Maka pesan saya, jangan orang sampai dusta nipu bilang ke surga. Saya pun kalau bilang nipu, saya digorok iblis, digoreng ke setan. Saya kalah kalau dusta, atau saya kalau dosa saya kalah sama setan. Orang warga surga hidup suci, hidup yang kudus. Kalau dusta nggak bisa jadi warga surga. Jadi lagi Tuhan mengatakan tanda sebagai Mesias, nyebut kuasanya, lihat mujizatnya. Tugas kita sebagai pendeta itu apa? Itu membuktikan bahwa firman Allah lebih dari manusia. Mari kita baca di sini di Daniel 12. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Demikian firman Tuhan. Arti ayat ini Bapak-Bapak, bahwa kita ini yang lain Tuhan diberi kuasa untuk membuktikan firman Allah lebih dari manusia. Lagi tugas pendeta minta kuasa, Tuhan beri kuasa semuanya. Buktikan apa? Kuasa itu, firman Allah itu lebih dari manusia. Misalkan saya beri contoh, karena ibu lihat waktu ngandung anaknya gede, berat keluar, belum tentu hidup, gede sekali kepalanya. Maka dia datang pada saya, cuma apa?
saya kasih minyak satu pot itu. Aku serahkan bayi ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, lalu selamat so. Dia imannya besar so, saya nggak ngajak Anda untuk diminum, tapi dia imannya gede so, diminum, sisanya diminum. Hasilnya apa so? Hasilnya lahir tanpa setetes darah. Banyak kepalanya normal, penuh minyak so. Kan mandunya nggak bisa makan, itu yang sederhana saja. Banyak bayi mati, timbul kanker, tumor saja tuh. Cuma saya dua kasih minyak bisa lahir selamat tuh. Kan di dunia nggak bisa, atau lahir jantungnya pembuluh darahnya satu tuh. Dikasih berjamaah bisa muncul dua tuh. Banyak yang bersaksi. Maka artinya apa? Tugas saya sebagai pendeta, Anda pun untuk membuktikan firman Allah lebih dari ilmu manusia. Maka Tuhan berkata demikian, yaitu di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 10-12. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda iman ini cukup percaya, artinya iman kita pada Yesus, Anda dapat melakukan seperti Tuhan. Tuhan katakan, kamu dapat melakukan seperti aku. Masalahnya iman saya, iman kita sampai ke siapa imannya gede tuh, iman gede. Maka tapi kalau orang dusta bilang Anda iman, jatuh dosa, hidupnya enggak jujur, dusta, nipu, berzina, ya enggak bisa. Karena iman itu juga menyangkut perbuatan. Kalau imannya gede, tidak bisa. Kalau dia berbuatnya dosa, ya nggak bisa so. Maka seperti saya sering bercontoh Pak, Henok ke surga punya iman, imannya gede. Adanya dia ke surga hidup so. Saya punya iman ke surga so, terus saya baru surga. Saya punya iman ke surga umurnya 4 tahun, sudah tinggal surga so. Iman saya umurnya 4 tahun. Saya tinggal di gunung, terus masuk surga, dijemput malaikat so. Iman saya seperti itu so. Tapi ternyata apa? Umur 35 tahun so, saya dijemput malaikat ke surga. Kemudian Yesus ini jemput saya ke surga. Kalau tangan saya ini belum pernah dijemput Yesus ke surga, hari ini iblis punya motong saya di tangan saya, dibakar di neraka. Orang nggak ngomong itu, nggak berani ngomong itu, hanya dusta, supaya Anda tahu berbahasa bukan dusta, termasuk saya dusta karena saya nggak dusta. Saya punya amal surga berapa tahun dan benar so. Saya cuma malaikat tahun 30 tahun. Saya cuma Tuhan Yesus, ya menjelang tahun 40 cuma Tuhan Yesus. Jadi saya berpikir kalau orang ke surga so, ada kuasa, ada iman. Karena itu saya pernah ke surga, kuasanya besar. Maka kalau orang tidak di surga, nggak bisa berbahasa, diberi kuasa besar. Maka saya nangis orang sakit, nangis orang miskin, saya bisa menolong orang pengemis, orang gelandangan, nolong para anak-anak yang nggak punya bapak. Saya mau tampung hidup satu saya punya tanah luas, saya nampung para pengemis, gelandangan, anak haram, anak yang punya bapak. Maka saya pun mengadakan gerakan kaum muda untuk apa? Nolong anak-anak yang tidak bisa sekolah. So, saya akan bentuk kaum muda yang di bawah gereja juga. Saya bantu yang sekolahnya nggak sekolah, mau saya sekolahkan supaya ya harus
Tuhan pilih orang yang pandai, yang cerdas. Subhana itu pandai. Kalau orang pandai cerdas, saya percaya Tuhan pilih itu orang yang pandai cerdas, orang bodoh. Orang bodoh gimana kayak Tuhan? Orang bodoh. Tidak ada yang ya katakan memang ya saja bukan sombong saya punya iman, punya roh the biggest roh juara. Maka Tuhan pilih saya karena saya punya iman gede. Kalau saya lihat teman-teman saya dulu, kalian di hari tua tidak seorang pun mengalahkan saya. Semua itu karena batu mereka disuruh naik Messi, buat saya naik sepeda, tapi kan mereka naik mobil kan biasa sombong. Saya juga nggak berkurang kaya, tapi mereka bisa ngasih orang-orang yang naik sepeda dan sebagainya. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus memberikan kuasa besar kepada Anda yang lali. Tuhan katakan kuasa itu berikan semua. Maka jangan cari uang. Tuhan milih saya kenapa? Pada saya pilih kamu karena kamu seorang jujur. Jangan bilang kamu seorang jujur. Aku tidak mau seorang seperti Yudas. Tuhan tidak mau seperti Yudas. Kamu seorang martir Yohanes, artinya seorang korban. Jadi kalau Anda ingin kecuali ke Masusi, pernah ke surga, berikan martir itu. Jadi banyak buku akhir zaman yang mengatakan apa? Yang Mbak ke Masusi itu seorang martir yang pernah ke surga. Dikatakan Dr. Zubes, yaitu yang Bapak orang ke Masusi harus pernah ke surga, baru turun ke bumi untuk melayani. Dan Tuhan katakan saya seorang jujur, martir Yohanes juga bijaksana. Saya tidak pernah minta apa-apa. Tapi Tuhan katakan apa? Bahwa kalau kenapa saya umur panjang saya kenapa Tuhan akan berikan saya martir Yohanes. Yusuf punya 142 tahun lebih, matinya disiksa nggak pernah mati, dibakar nggak mati, ditumbang nggak mati, akhirnya dikurung di pulau mas mati tua, turun naik ke surga, dia berkali-kali ketemu Tuhan Yesus. Maka yang nulis kitab Wahyu itu Yohanes kadang-kadang nggak dipercaya, kadang Yohanes boleh yang sayang Tuhan. Saat Tuhan katakan kamu martir Yohanes, dari saya punya iman. Kalau Yohanes umur 140 tahun lebih, saya juga punya iman umur 100 tahun lebih iman saya. Kalau Tuhan katakan saya ada martir Yohanes, maka saya juga imani umur saya juga 100 lebih tetap sehat. Kalau katakanlah ya memang kalau umur panjang ya mungkin lupa atau katakanlah nggak lancar dialog dan sebagainya. Jadi saya beritahu Alkitab mengatakan apa bahwa orang diberi Tuhan punya ciri bukan orang buta. Di sini orang buta dibuka di Yohanes pasal 9 1-11. Yohanes 9 ayat 1-11. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah."
mengoleskannya kepada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Demikian firman Tuhan. Siloam artinya orang diutus apa? Hanya orang diutus Tuhan, ada mujizat, ada kuasa. Lagi Tuhan ngajar apa? Orang pilihan Tuhan, yaitu ke Siloam, maka matanya terbuka. Tuhan ngajar seperti itu. Maka saya pun dapat Anda, saya pernah diundang Pak Pendeta Isa Sugianto di Jogja, penuh sekali. Ada orang buta, tongkat putih dia naik panggung di antar temannya dia langsung bilang, saya Pak, saya ingin melihat, saya ngeper, saya pergi bilang, nanti saya doakan panjang kamu karena masalahmu berat. Buta total tapi dia minta saya seorang jemaat, saya nggak enak Pak, saya ingin melihat, jadi saya nggak sampai hati, terpaksa saya doakan berkali-kali dari nggak bisa lihat bayangan, nggak bisa lihat lampu, nggak bisa lihat orang, maka saya doakan mula-mula saya lihat, saya suruh hitung lampu, mulai bisa lihat lampu, saya suruh hitung orang belum bisa, akhirnya setelah berkali saya hitung jari-jari saya, yaitu akhirnya melihat, maka kakak itu gegap kepintar. Kenapa? Karena orang yang tongkat putih saya buka itu karena Tuhan menunjukkan saya pernah tinggal di Jogja, menunjukkan bahasa diberi kuasa karena saya utusan Tuhan. Apakah tanda orang buta itu artinya apa? Orang utusan Tuhan. Maka orang ini ternyata punya restoran besar internasional bersama ibu ya, restorannya makan enak internasional, banyak wisata di situ Saya diundang dimakan di rumahnya. Tahu Pak Isa dulu punya rekaman, Anda tahu sekarang selama tidak udah ada hubungan maka pada keterangan bulan lalu Pak Sandy Iskandar dia nyebut para orang yang matanya dibuka, beberapa orang dibuka karena saya kadang-kadang lupa, yang ingatnya itu kayak Jeffrey, kayak Joe, kayak si Sandy yang paling lama ikut, dia tahu 3 orang yang buta dia sebut, dia hafal soal orang Costa pun yang tahu orang Costa pun Sandy. Jadi tanda dipilih Tuhan, usaha Tuhan pernah buka orang lahir buta tandanya utusan Tuhan. Sekali lagi tanda usaha, maka akan melihat kemudian jadi saudara muslim magari, utusan Tuhan itu ada cirinya. Mujizat yang orang dunia tidak bisa melakukan, orang utusan Tuhan bisa melakukan. Saya bisa melakukan hal yang seperti saya ngajar soal minyak orang banyak niru, dulu orang nggak ngerti tapi saya beritahu, Tuhan kata kepada saya, pasti karena kamu seorang mater, kembali kuasa menyanggur. Jadi kalau Tuhan kata saya ke pendeta yang ada roh mater itu korban harta dan nyawa. Mana orang mau korban nyawa? Tadi beliau kenapa Mbak Anda kemasui karena samu neraka untuk Anda. Siapa orang mau masuk neraka? Saya orangnya harusnya neraka saya cuma kaki Tuhan hamba tidak mau surga. Saya katakan saya gantikan Tuhan, biarlah beri kesempatan saya nangis cuma ke Tuhan. Adanya apa? Adanya Mbak Jemaat Tibres kemasui jadi dapat hadiah besar. Jadi orang melakukan dulu dapat hadiah. Jadi orang melakukan misalkan anak haram saya lakukan dulu, saya mau tampung anak haram, saya tolong anak gelandangan, saya tolong, maka Tuhan mengajar saya, yaitu orang dunia nggak pernah diajar, tapi Tuhan ajar sakramen penyerahan, baptisan, bahkan kalau perkawinan harus mengucapkan kutuk 10 keturunan. Maka setiap kali Anda perlu minyak ini, karena setan takut
Maka Tuhan ngajar saya hal yang kadang terus di langit. Misalkan Tuhan katakan berarti kembali harapan, menghancurkan setan bagi orang mati itu. Maka kenapa Tuhan harus bilang itu? Supaya setan tahu itu. Jadi siapa setan tahu? Malamnya so, setan berlutut kaki saya, Pak, jangan siksa saya. Masuk dengannya orang takut dia. Jadi Pak Baris jangan siksa saya. Jadi satu potnya ini Anda pakai ramu, gak ada setan masuk. Bukan proyek yang sesuatu bersama ibu so, mau kakak dikirim sekali kayak kesembuhan. Hampir dekat sebelum ada apartemen itu ada orang Ismail bahkan so, yang kesaksian dia sudah disita, sudah mau bunuh diri, utang ratusan 5 juta dolar lebih so. Saya cuma ngandungi satu pot minyak so. Kalau Pak Perjuan tidak tuh, karena dia nangis masih nggak Kristen. Saya kasih satu pot Bang. Jadi dia rebu dari saya ke Jakarta. Karena dia dengar dari tukang ahli sihir di India. Kamu cari Jakarta, nunjukkan jalan tuh. Maka dia pikir akhirnya cari saya. Saya bersama ibu datang, nangis. Udah disita, rumah disita. Karena utangnya 5 juta dolar lebih so. Sudah disita. Maka saya beri satu pun itu, betapa Pak besok kan ke Singapura rapat. Sebelum masuk ruang meeting kamu tabuk pintu meeting. Setelah masuk meja meeting, kamu tabuk lagi meja meeting. Waktu megang pintu bilang, aku berkuasa apapun terjadi di ruang ini. Kemudian tabuk di meja meeting, aku berkuasa atas meeting di meja meeting. Betul so, yang gak mungkin dipending so. Saya bilang dipending, saya punya iman. Minta berapa tahun dipending so. Saya tanya, saya bukan bekerja, minta berapa tahun dipending. Pak, sudah disita, gak bisa dipending. Besok disita semua. Saya bilang Bapak dipending berapa tahun. Akhirnya kan saya paksa, saya pengen kerja aja. Beberapa tahun Mama. Ya kayak aku 3 cukup aja. Ya. Bapak mencapai yang ini, kamu nanti berkuasa, minta berapa tahun? Kamu minta 3 tahun, besok akan dikasih 3 tahun, betul-betul 3 tahun. Kemudian 3 tahun yang enggak dipakai minyak berhasil. Jadi saya bukan dukun so, tapi dukun takut minyak so. Dukun dia tiri lari minyak so. Setan aja ketakutan so. Jadi kalau ada setan ada kuasa itu, setan itu hanya kuasa pada orang dosa so. Orang enggak ada Yesus ada kuasa. Setan tidak ada kuasa atas anak Tuhan. Setan berusaha, orang jatuh pun bisa kuasa. Orang yang setan kuasa, orang jatuh bisa. Tapi ada saja kalau orang pelet segala so. Saya menangis kalau pengalaman ada keluarga yang dipelet so. Orang kadang-kadang sudah baik, kalau diundang rumahnya, ditawari tinggal di rumahnya, akhirnya deket-deket dipelet so. Jadi ada hati-hati. Saya pernah dengar ibu ngelani orang so, melayani orang terkenal so, terkenal orang Kristen so. Ya itu dia jatuh hati sama orang agama lain. Maka saya bilang, jangan Bu, jangan Pak, kamu nanti banyak masalah. Kalau kamu nikah di luar gereja, masanya bertubi-tubi ngejar kamu. Saya bilang, ada sama ibu saya bilang gitu. Akhirnya dia karena dikasih minuman ada huruf apa minum jatuh cinta sama dia so. Akhirnya betul kami so masanya bertubi-tubi nggak bisa habis 10 tahun nggak bisa habis so. Jatuh bangun dalam masalah berat so. Hati-hati. Jadi kalau anda mau dekat-dekat orang bukan seiman, hati-hati. Minuman bisa deteksi apa bisa dikasih huruf bahkan dikasih makanan so. Hati-hati. Kalau makan di luar, Anda para pemuda TPS, hati-hati udang makan di luar. Ayo pacarmu gak bisa, Anda bisa kebaikan, dikasih makanan dan sebagainya. Waktu Anda jatuh dosa,
Karena waktu Anda katakanlah makan dipegang dan sebagainya, Anda bisa terpelet. So, hati-hati. So, zaman sekarang banyak terjadi itu. Tapi orang yang dosa selama Anda hidup suci, ada Yesus, Anda nggak kena pelet. Saya ada Yesus, maka setan takut pada saya. So, maka pegang. Ada Yesus, Anda tidak akan bisa dipelet orang. Zaman sekarang lebih so, banyak orang melet dan sebagainya. Zaman yang ekonomi runyam atau virus dan sebagainya, Anda kemana-mana pakai minyak di jidatmu, perlihatkannya itu Anda ada kuasa. Banyak orang mau saksi, so, kenapa orang 8 makan, so, lainnya kena corona, so, satu orang nggak corona, kenapa? Temennya yang lain Jeffrey ada minyak satu atas, so, dia nggak kena, satu-satunya nggak ada minyak urapan. Jadi sekali lagi, kamu sangat sadar minyak urapan. Tuhan yang perintahkan ngembalikan. Hanya dulu pernah ada kuasa, tapi bisa punya perintah. Seperti Sanagar dari Kidul, itu ada orang keluarga, anaknya sudah masuk Tibras, neneknya belum. Ada keluarga dari kampung datang, suami istri kena, dua-duanya mati. Neneknya kena juga, dikasih minyak, neneknya nggak mati pada nenek. Akhirnya orang kampung itu baru datang minta minyak. Kenapa? Dia nggak mati, kenapa? Diurap minyak. So, saya dikatakan iman masing-masing. Dan sekali lagi, betapa kuasa Anda pakai minyak agar Anda tidak kenal setan, nggak kena virus. Kita baca selanjutnya keterangan ini di Yohanes 9:33-38. Yohanes 9 ayat 30-38. Jawab orang itu kepada mereka, "Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa." Jawab mereka, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus untuk menunjukkan kemuliaannya, ya Mesias, dengan mujizat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan selalu mengatakan apa dirinya, jangan nyebut mujizatnya. Jadi jangan ada orang mujizat. Saya dipilih karena apa? Ya karena kami, seorang yang murah hati, saya yang murah hati, saya kecil, selalu nolong orang. Saya punya pabrik obat, apotek banyak, orang miskin gratis. Saya ingin bangun perumahan untuk para pengemis, saya ngasih orang-orang miskin, dan sebagainya. Maka, oh Tuhan, maka orang yang betul mau korban sesama, saya kasih bersama. Saya pun Tuhan kasih kuasa besar, saya nggak enak, nggak kaget. Tapi karena dokter melarang saya untuk jumpa orang banyak, saya pernah akarnya ditegur dokter, nggak boleh deket-deket, udah umur, kami udah umur, saya umur 77 lebih, nggak boleh katakanlah, kita kasihkan tanggung jawab dengan jutaan sama saya harus tanggung jawab tetap, semua beda Anda, karena saya punya Tuhan, nyerukan Anda hidup suci, nyerukan Anda ke surga, nyerukan surga saya kerajaan surga. Maka saya nyerukan sebagai kemarin ada orang yang telepon saya keluarganya dulu, yaitu
istrinya enggak Kristen, papi kawin mau jadi Kristen, tapi perjalanan hidup akhirnya dia pindah agama lain so. Lupa dia tuh, lupa. Maka saya bilang, saya sampaikan so, saat yang Tuhan ngasih pengalaman, misalkan saya pernah lihat Tuhan Yesus di langit, sudah malaikatnya, sudah malaikatnya, siapa? Tuhan menunjukkan apa? Yang punya malaikat itu Yesus. Maka Tuhan ngambil malaikat yang cari para sih. Kenapa? Saya perlu berdoa. Kamu jadi pendeta, Tuhan saya tidak bisa jadi pendeta. Pilih orang yang lebih suci. Hamba tidak bisa negur orang lain. Saya tidak negur orang lain so. Maka Tuhan panggil mau cari para sih. Keras so. Akhirnya malaikat ngambil saya di bawah. Lihat neraka. Lihat. Kalau kamu tidak ikut Yesus, kamu ke neraka hari ini itu. Hari itu sama ke neraka. Kalau nggak ikut Yesus, hanya apa? Yesus yang punya malaikat so. Maka saya bilang malah orang ini apa? Biar terangkan yang punya malaikat Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau di alam roh nggak ada Yesus, nggak ada malaikat itu ke neraka. Karena orang nggak ada malaikat yang nyambut setan banyak so. Disiksa, diinjak-injak, ketemu neraka, ditakut-takutin, dilepas lagi, tangkap lagi, di tepi neraka dekat itu haknya dilemparkan neraka. Orang teriak tuh, saya menangis tuh. Maka kalau saya terpaksa lalu lain karena kisah Tuhan kasih karunia yang sangat luar biasa, bisa lihat malaikat. Setan pun takut sama so. Setan tuh berlutut pada saya, takut pada saya, karena Tuhan berkuasa. Maka saya bilang Pak sampaikan di alam roh itu mati dua golongan, malaikat itu setan. Yang punya malaikat itu Yesus, malaikat itu Yesus. Saya lihat sendiri. Maka kalau Anda ada Yesus, Yesus ngirim malaikat menjemput Anda. Kalau nggak ada Yesus tuh, yang sebut setan. Kalau saya dusta hari ini, iblis motong saya. Kalau saya dusta tuh, saya bukan orang berdusta. Kan orang jarang pegang siapa sih pengalaman itu. Lihat waktu masuk alam roh, lihat teman saya orang kaya terkenal tuh, kaya raya, yang punya proyek besar tuh. Bahkan pernah menghadap presiden bahwa makan-makannya tuh, yang memang kata mandang orang kecil rendah gitu. Maka dia itu keluar dari tubuhnya, setan royok, diinjak-injak, dipermainkan, dilihatin neraka berkali-kali itu. Saya ikut menangis, dia meraung, dilempar neraka setan. Maka ada Yesus, jangan murtad. Yesus punya malaikat. Anda tanya, Tuhan apa betul Yesus yang punya surga? Supaya aku Tuhan, saya bilang, supaya aku Tuhan. Kalau Anda betul-betul murni cari Tuhan berjumpa, sekali lagi di alam roh yang punya malaikat Yesus, malaikat yang membawa Anda ke surga. Maka Tuhan akan selalu mengatakan kepada semua jemaat di kitab Wahyu, kepada jemaat di Efesus, di Laodikia, di Smyrna, kepada jemaat-jemaat di Smyrna, Efesus. Artinya apa? Semua malaikat itu tahu. Jadi betapa pentingnya malaikat. Karena kalau enggak dijemput malaikat, dijemput setan, maka harus sampaikan yang punya malaikat Yesus. Kalau Anda melepas Yesus, melepas artinya melepas malaikat, Anda enggak ada kuasa melawan setan. Maka seruan saya, mari renungkan apapun pentingnya so. Yang penting cari kerajaan surga. Apa program harus cari kerajaan surga? Semua tambah itu. Bisa cari kerajaan surga. Saya punya merek surga. Semua ditambahkan. Saya SD aja nggak bisa sekolah. Sampai ke Amerika, kenapa? Memang janji. Anda pun kalau sakit, janji Tuhan, aku setia. Aku kalau sembuh, karena apa? Ada orang saya kenal so. Dia kanker. Kalau sembuh, masuk gereja Kristen, dia nggak tepati, akhirnya mati so. Ada orang juga yang orang terkenal so, terus dua akan sembuh so. Dia saksi di cacar lain, bukan di TPS so. Akhirnya mati juga karena dia dusta,
Masa sepunya bisa duakan dia saksi di ketika itu ada tamu dari Amerika. Banyak sekali orangnya dia saksi disembuhkan. Jadi orang dosa saksi itu langsung mati. Hati-hati banyak sekali. Jadi sekali lagi bahwa kita ini persiapan yang utama bahwa kita masuk alam roh harus punya malaikat yang bawa Anda ke surga. Kalau Anda dengan Yesus tidak mau ngirim malaikat, tapi Anda pegang Yesus, malaikat jaga Anda sampai hari saya bisa jaga malaikat sampai saya kalau mau celaka Tuhan kasih tahu kamu jangan coba sih celaka. Saya berkali-kali nggak boleh tempat tertentu ternyata tempat itu berbahaya. Maka sekali lagi turunan saya di masa sulit ini, Anda penting mencari kerajaan surga. Semua ditambahkan apa Anda perlu uang, perlu sakit, Anda janji hidup baik saja. Tuhan aku bisa hidup baik, setia Tuhan. Jangan orang waktu minta proyek berhasil mau ngasih persembahan nggak jadi, ya akhirnya dia bisa rugi lagi, bisa masalah lagi. Jadi orang jangan nasar, jangan Anda kalau nggak kuat jangan nasar. Anda cukup janji Tuhan aku bisa hidup baik, hidup suci, hamba tidak mau dosa. Sahabat waktu ingin ke Amerika, janji Tuhan aku janji tidak free sex, karena di Amerika mahasiswa terkenal free sex. Tuhan hamba janji saya itu satu, betul, saya tepati. Kalau enggak saya cita Tuhan saya tepati, walaupun teman banyak di sana maka saya tepati. Maka Anda kalau kata Anda sakit apa Tuhan aku janji aku sembuh, aku janji setia, itu aja. Tuhan maunya Anda setia, saya mati jangan murtad. Maka kalau janji setia Anda makan, maka Anda janji setia Anda akan dikabulkan. Tapi jangan janji aku kalau berkabul proyekku kasih perubahan, ada lupa tuh, akhirnya bangkrut lagi tuh. Sabar kenal barang itu, akhirnya bangkrut lagi. Jadi orang yang Yohanes 11 ini yang bagaimana membuktikan itu apa? Orang harus diutusan Tuhan harus bisa membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 30-40. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyulnya hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Demikian firman Tuhan. Jadi kesimpulan tanda dipakai Tuhan, yaitu membuka orang buta lahir. Yang kedua, bangkitnya orang mati. Kalau orang buta udah beberapa orang saksi, tapi yang orang mati Bosman, semuanya meninggal, tenggelam di laut dengan 7 orang temannya mati tenggelam di laut.
Tapi sudah sehari taruh di pedias, udah didingin dulu. Usman saksi di stadion utama tuh. Tinggal setengah pot minyak ini, setengah pot minyak. Diciprat 3 tubuh jasad yang mati itu. Tiba-tiba Pak Usman bilang, saya di mana? Artinya apa? Betapa kuasanya minyak berapa bisa bukan nyembah tapi Tuhan yang asal saya kembali ke kuasa harapan. Hati-hati kalau anda mau ada kuasa melayani dengan romatir, serahkan hartamu yang membanggakan diberi kuasa menyangkut demikian, karena yang diberi kuasa menyangkut ayat 1 yang menyerahkan hartanya bagi teman saya lain-lain bisa. Tapi kalau di TPS memang saya dipilih Tuhan, maka kalau anda ingin jadi pendeta terkenal seperti Buddha udah maju Gideon atau Marcel, aku ingin seperti Marcel, tapi hidup baik. Kalau ingin maju seperti Gideon, Marcel, anda jatuh mendosa, dia hidup baik, anda tidak akan dikabulkan. Karena pengalaman saya ingin kemarin janji hidup baik dikabulkan, betul bisa sukses. Kenapa? Pulang dari Amerika, saya kerja di istana, tinggal di favorit istana, makan tidur tuh, makanya enak tuh. Kenapa? Saya tepati janji, saya tepati di Amerika. Orang Frisia kesangkat Cina cabang, wow di sana teman SMA siapa ya? Saya kuat, sudah ada janji pada Tuhan. Jadi kalau anak-anak muda ingin terkenal, maju, kalau bagus begitu, misalkan Anda janji hidup yang baik, maka Anda akan dipakai Tuhan. Kalau Anda jatuh bangun dosa, jangan harap Anda jadi pengorban terkenal, jangan harap Anda ada kuasa. Janji hidup baik saja, setia pada Tuhan. Saya mati, jauhkan dari dosa. Dan Tuhan mengatakan apa? Anda jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dosa dan sebagainya. Amin. Kami serahkan. Puji Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami menyambut Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari ini beribadah bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia dalam ibadah live streaming. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi Shalom Tiberias. Haleluya. Saya doa pagi hari ini saudara semua bersama dengan kita semua keluarga dalam berkat Tuhan, dalam kasih anugerah Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sempurna sehat, diberkati apapun yang kita pegang kerjakan sesuai dengan janji firman Tuhan. Saudara dan saya dipelihara Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sungguh senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini di hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 dalam kasih anugerah dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah, begitu luar biasa, yang saya percaya kita semua pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Maka saudara, sebentar kita juga akan diberkati melalui kuasa sarana sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan yang juga akan dipimpin oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya saudara melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Mari sama-sama saudara, saya mengajak saudara bersama-sama kita semua untuk yaitu buka beberapa ayat pada pagi hari ini saudara. Sama-sama saya undang kita semua yang ada Alkitab, saudara boleh sama-sama buka Yesaya pasalnya yang ke-53. Haleluya. Sama-sama saudara kita buka Yesaya 53. Saudara yang mau catat firman Tuhan juga boleh, silakan pada pagi hari ini saudara dan saya kita pasti diberkati Tuhan. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Haleluya, ayat 4 dan 5. Yesaya 53 ayat 4 dan ayatnya yang kelima. Yang sudah ada di sana, mari saudara bersama-sama kita baca. Ada 2 ayat. Dengan iman bersama-sama kita baca. 1, 2, iya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini saudara dan saya, kita diberikan janji, jaminan dari kerajaan sorga. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah menjadi sembuh. Amin. Pagi hari ini apapun yang kau hadapi, apapun yang saudara dan saya alami, hari ini saudara mungkin ada, mungkin di rumah ada yang lemah, ada yang letih, ada mungkin saudara yang sakit, atau mungkin ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara kita mungkin yang sedang mengalami vonis. Saudara dan saya pegang teguh janji firman Tuhan ini, bahwa Alkitab sudah berjanji. Saudara dan saya hari ini sudah mendengar. Pagi hari ini saya percaya, saudara, di ibadah pertama pagi hari ini, kalau saudara dan saya mengawali, mendasari hidup saudara dan saya, memulai hari ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, saudara dan saya akan melihat apa yang kau imani, apa yang kau percaya terjadi bagi hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Pagi hari ini sekali lagi Alkitab hari ini mengajar, mengingatkan saudara dan saya, apapun sakit penyakitmu, haleluya. Pagi hari ini saudara, Alkitab tidak mencatat, saudara, hanya sakit ini, hanya sakit itu, atau hanya kesulitan ini, hanya kesusahan ini, saudara. Tapi Alkitab katakan, apapun, saudara, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Nanti saya akan jelaskan saudara, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudara. Maka saudara, kitab Yesaya ini saudara, Nabi Yesaya menulis, saudara, sebuah nubuatan. Suatu hari akan ada, yaitu Raja Mesias, Raja yang menyelamatkan umatnya, termasuk saudara dan saya, orang-orang percaya, yang percaya kepadanya. Nyanya itu siapa? Mesias. Sekali lagi saudara, siapa Mesias? Yesus Kristus Tuhan. Itu Tuhan Allah saudara dan saya, juru selamat kita. Saudara, karena Yesaya ini ada di perjanjian lama, maka saudara penggenapannya ada di perjanjian baru. Saudara, dan saudara dan saya, kita pasti tahu, saudara membaca tentang Yesus, mempelajari tentang Yesus ada di perjanjian baru, tapi jauh sebelumnya, para nabi, Yesaya, Daniel sudah menulis, saudara, sudah mencatat, nubuatan, atau yaitu apa yang akan terjadi, saudara, dari semenjak perjanjian lama. Dan Yesaya menulis, saudara, bahwa di kehidupan manusia, saudara, makanya tadi ditulis di ayat 4, ada banyak orang yang mengira dia itu kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Padahal saudara, manusia kadang tidak mengerti, tidak memahami. Padahal saudara, apa yang dicatat di firman Tuhan, saudara, yaitu Yesus yang dipikir kena tulah, ditindas Allah. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan, apa yang terjadi untuk keselamatan saudara dan saya. Saudara, Alkitab katakan sekali lagi, ganjaran yang mendatangkan keselamatan, saudara, yang harusnya saudara dan saya yang mendapat ganjaran itu, karena dosa. Apa ganjarannya? Maut, saudara. Ganjaran dosa, upah dosa adalah maut. Tapi ditimpakan kepada Yesus, dan oleh bilur-bilurnya. Nah ini saudara, bicara tentang saudara, bilur-bilurnya saudara dan saya menjadi sembuh. Tidak semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti sembuh, pasti diberkati, pasti sehat, pasti panjang umur. Doa kita, doa saya, saudara dan saya pagi hari ini, pasti maju di dalam Tuhan Yesus, pasti berhasil melihat masa depan yang indah, hidup dalam kemuliaannya. Saudara dan saya pasti diberkati Tuhan, berhasil. Beri tepuk tangan kemuliaan, tepuk sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara, hari ini kita mendengar, saya tadi sampaikan beberapa kali, saudara, tentang bilur-bilurnya menjadi sembuh. Pegang teguh, saudara, janji firman Tuhan ini. Maka saudara, bilur itu artinya, kalau ada orang yang bilang bilur itu darah, ternyata saudara, bilur itu artinya luka. Saudara, dan luka, saya pelajari dalam KBBI, dalam Kamus Bahasa Indonesia, luka itu saudara, artinya pecah, belah. Luka itu artinya terbelah atau pecah, atau cedera, atau bisa juga lecet, saudara, pada kulit, karena barang yang tajam dan sebagainya. Ada beberapa macam luka juga, luka bakar, luka parah,
luka baring, ya, atau luka hati atau sakit hati. Ya, kalau sakit hati pasti saudara sering dengar. Tapi biarlah jangan sering mengalami. Doa saya saudara dan saya berbahagia. Katakan amin. Saudara dan saya ada damai sejahtera oleh darah Yesus, oleh pengorbanan Tuhan Yesus dan bilur-bilurnya. Ya, bilur itu artinya luka. Luka itu sendiri tadi kita sudah lihat, ya saudara, pengertiannya dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan saudara, ada 5 luka yang terkenal, yang disebut dan banyak, ya, dikenal oleh banyak orang, kalangan orang-orang Kristen seluruh dunia, bahkan ya mungkin yang tidak Kristen pun pernah mendengar 5 holy wounds atau 5 luka yang kudus. Ya saudara, dari siapa? Dari Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Sesuai dengan apa yang tadi kita baca, Yesaya 53 saudara. 2 berada di pergelangan tangan, 2 di punggung kaki atau di kaki saudara, 1 di lambung. Ya, saya percaya kita semua pasti sudah pernah melihatnya kalau kita menonton film Passion of the Christ. Ya, dan sekali lagi bilur itu artinya luka panjang pada kulit. Jangan tanya sama saya berapa meter panjangnya. Ya, saudara. Pokoknya di situ ditulis, ya, sesuai KBBI, luka yang panjang pada kulit. Jadi bilur bukan darah, tapi oleh lukanya yang menghasilkan darah. Ya saudara, darah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terluka. Ya saudara, dicambuk, ditindas. Ya saudara, dan juga di atas kayu salib. Karena lukanya, karena tangannya dipaku, karena kepalanya mahkota duri, karena kakinya dipaku, darahnya tercurah buat saudara dan saya. Agar hari ini, ya firman Tuhan sekali lagi mengatakan, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, darahnya tercurah di atas kayu salib, semua penyakit sudah menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sekali lagi saudara, tangan Tuhan Yesus yang terpaku di atas kayu salib, agar hari ini saudara boleh imani dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu, tanganku, apa yang kita pegang dan kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Oleh kakinya yang terpaku di atas kayu salib, agar hari ini langkah perjalanan saudara dan saya, kehidupan kita, dimanapun kita berada, langkah kita langkah kesuksesan. Amin. Kepala Tuhan Yesus yang di mahkota duri, agar saudara dan saya, pikiran kita pikiran yang kudus, pikiran yang benar, pikiran yang positif, agar saudara dan saya terus ada damai sejahtera, ada berkat Tuhan. Saudara dan saya tidak mengalami yang namanya pusing, tidak mengalami yaitu vertigo. Oleh darah Yesus, saudara dan saya, hidup kita dikuduskan, diberkati, agar saudara dan saya juga tidak sakit-sakitan. Lampungnya yang ditombak, ya saudara, hari ini saudara dan saya tidak sakit-sakitan, tidak sakit lambung, tidak sakit mah, sempurna sehat. Jantung saudara dan saya diberkati, paru-paru saudara dan saya sempurna sehat. Apapun yang menjadi doamu, hari ini Tuhan kabulkan dari kerajaan sorga. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dulu yang paling meriah, ucapan syukur kita bagi nama Tuhan. Haleluya, sebab dia layak terima pujian syukur umatnya. Maka saudara, hari ini saudara mau catat silakan. Ya saudara, firman Tuhan saya beri judul luka yang menyelamatkan. Haleluya. Ya saudara, biasanya luka itu menyakitkan, tapi ini luka yang menyelamatkan. Amin. Ya saudara, saudara mau catat, mau foto juga dari rumah silakan ya saudara. Dan hari ini saudara boleh bersyukur ya, hari ini ibadah online yang terakhir minggu depan, puji Tuhan kita sudah boleh ibadah tatap muka. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara mau foto firman Tuhannya boleh silakan di gereja. Ya saudara, luka yang menyelamatkan, puji Tuhan, bukan luka yang menyakitkan. Ya saudara, bukan luka yang membawa ya saudara dendam, bukan luka yang membawa kebencian, bukan luka yang membawa permasalahan lebih panjang lagi, tapi luka yang menyelamatkan saudara dan saya, yang memberkati saudara dan saya. Dan pagi hari ini mari saudara bersama-sama ya kita imani oleh bilur-bilurnya. Sekali lagi saudara dan saya, walaupun ya kita memang hari-hari ini tinggal di dunia ya, dunia yang luka ya. Kenapa Pak Pendeta? Kok Pak Pendeta bisa bilang dunia yang luka? Hari-hari ini banyak orang sakit. Hari-hari ini banyak orang terluka. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami, ya saudara, bukan hanya luka secara fisik misalnya di kulit, tapi mungkin hatinya luka juga. Ya saudara, mungkin pikirannya terluka juga, hidupnya mungkin terluka ya secara keseluruhan. Tapi biarlah pagi hari ini ya saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan membalut hati saudara dan saya. Firman Tuhan membalut setiap luka-luka, setiap sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus, diselamatkan. Maka kita belajar sama-sama. Firman Tuhan mengajar saudara dan saya dengan apa luka disembuhkan, diselamatkan, dengan apa luka
Atau artinya permasalahan, ya saudara, yang saudara dan saya kita alami, ada jalan keluar, ada solusi, dengan apa luka diselamatkan. Haleluya. Ya saudara, pertama bersama-sama saudara dan saya kita lihat, tidak lain tidak bukan, saudara dan saya kita bersyukur ada di Tiberias. Saudara dan saya punya sarana minyak dan anggur. Saudara dan saya tidak dirusakkan. Katakan amin. Pertama, saudara dan saya boleh catat baik, dengan sarana kuasa minyak anggur, engkau dan aku bebas dari luka-luka, bebas dari permasalahan. Saudara dan saya diselamatkan, panjang umur, melihat kebajikan kemurahan Tuhan. Amin. Sama-sama kita lihat Lukas 10 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan, saudara. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Haleluya. Saudara perhatikan di sini. Yang pertama, ya saudara, ada orang, ya saudara, ayat 33, saudara, ada orang, ya saudara, orang Samaria, yang ternyata orang Samaria yang asing, yang gak pernah bergaul dengan orang Yahudi. Justru orang asing menolong, ya orang, ya bisa dibilang saudara, orang ini orang Yahudi, karena dia datang dari Yerusalem. Alkitab katakan dia turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Saya mau bilang sama saudara, satu hal sederhana, namun ini fakta, ya sering terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang orang punya masalah, kadang-kadang orang punya luka, terluka dalam hidupnya, bukan karena orang lain, bukan karena siapa-siapa, bukan dari luar, tapi justru karena apa saudara? Karena dirinya sendiri. Hari ini saudara saya mau sampaikan, kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, kalau engkau sudah pernah mendengar kebenaran firman Tuhan, kalau saudara sudah pernah mengalami kuasa mujizat Tuhan, pertahankan hidupmu untuk tetap baik, tetap benar. Minta pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, untuk terus menuntun hidup saudara dan saya. Jangan apa? Jangan turun lagi, jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Kepada apa saudara? Kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara perhatikan, kenapa saya bisa ngomong demikian? Karena Yerusalem adalah gambaran warga sorga. Ya saudara, Yerusalem, Shalom. Ya saudara, artinya apa saudara? Kota penuh damai sejahtera. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, saya berdoa ada shalom, ada damai sejahtera. Amin. Ada kesehatan, ada berkat Tuhan berlimpah bagi keluargamu, keluargaku. Yeriko, tempat yang apa saudara? Ya, kalau saudara pernah ke Tanah Perjanjian, saudara mungkin pernah ke Yeriko. Ya saudara, Yeriko, ya mohon maaf saudara, sangat jauh berbeda dengan Yerusalem. Ya saudara, Yeriko sangat gersang, panas, ya saudara. Dan saudara di Yeriko, ya bahkan Papa Riji pernah mengajar, ya saudara, Yeriko tempat terkutuk. Ya artinya apa saudara? Jangan kembali kepada apa? Kepada dosa yang membawa kutuk. Ya saudara, mari saudara dan saya maju bersama dengan Tuhan Yesus. Perhatikan orang Samaria yang menolong. Ada imam, ada orang Lewi nggak menolong orang yang dipukul ini. Karena saudara dia turun ke Yeriko, di tengah jalan dirampok, dipukul setengah mati. Zaman sekarang bahasanya koma. Ya saudara, dan orang-orang yang tahu menolong, orang-orang yang tahu artinya kasih, justru tidak menolong. Ya, tapi hari ini luka-luka orang yang dipukul, yang dirampok ini, ya saudara, dibalut oleh minyak dan anggur. Perhatikan ayat 34 sekali lagi. Luka-lukanya disirami, dibalut saudara dengan minyak dan anggur. Amin. Ya saudara, apapun hari ini yang menjadi permasalahanmu, imani, percayai saudara dan saya, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup untuk menyembuhkan saudara dan saya oleh kuasa perjamuan minyak urapan saudara dan saya. Hidupmu, hidupku terpelihara sempurna, tidak dirusakkan, dijauhkan dari yang jahat, terpelihara, diloloskan dari celaka, diluputkan dari penyakit, bebas virus, bebas mara bahaya. Saudara dan saya melihat mujizat dan kemurahan Tuhan. Beri tepuk tangan kemuliaan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada seorang ibu, ya saudara, ibu ini saudara, ya satu hari dia jemaat Tiberias, anaknya melayani di gereja Tiberias. Saya lupa nama ibu ini, tapi saya ingat nama anaknya, karena anaknya yang bercerita, bersaksi saudara kepada kami. Ini baru, kesaksiannya baru-baru saja, beberapa minggu yang sebelum ibadah ini online saudara ya. Jadi artinya baru seminggu 2 minggu yang lalu ya saudara. Maka anak ini sudah bercerita, bersaksi tentang mamanya ya saudara, yang tiba-tiba divonis tumor. Tumornya nggak main-main, 13 cm ya, sehingga saudara perutnya membesar seperti orang mengandung
ya saudara, seperti orang hamil, 13 cm saudara. Dan apa yang terjadi karena lemah, karena sakit, ya saudara, maka belum bisa beribadah ya untuk datang ke gereja tatap muka. Tapi hari ini saudara, siapapun kita, setiap kita yang beribadah, yaitu di online ya bersama Gereja Tiberias Indonesia, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Imani, percayai bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan, memberkati saudara dan saya dimanapun saudara dan saya berada. Ini terjadi pada ibu ini ya saudara. Dokter sudah vonis, Bu, harus ada tindakan ya, dikasih waktu seminggu ya. Setelah itu saudara, hari Seninnya atau Selasa minggu depannya saudara harus ada tindakan. Saudara, setiap hari dia terima perjamuan minyak urapan ya, dan hari Rabu ibadah bersama dengan gembala sidang ya saudara, didoakan oleh Bapak Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dan dia imani urapi kandungannya saudara, perutnya dengan minyak urapan. Bahkan saudara terima darah Yesus setiap hari saudara, bukan sekali dua kali, bahkan dia cerita sampai 5 kali. Jadilah sesuai dengan iman saudara dan saya. Saudara ya, minggu depannya ya saudara, sebelum janjian untuk ke rumah sakit ya, tepat hari Senin persis 1 minggu, mereka bangun pagi, anaknya kaget. Karena apa saudara? Perut mamanya yang tadinya besar itu sudah kempes saudara. Kempes, sama sekali kempes. Tidak tidak membesar lagi. Karena mereka heran dan terkaget ya, ibu ini kaget, anaknya juga kaget. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk cek ke rumah sakit. Dan dokter juga terheran, karena dokter berkata ini nggak mungkin ya, baru minggu lalu, karena baru seminggu jaraknya, masih besar sekali. Ternyata langsung dicek dan dokternya terheran, tapi tidak bisa ya untuk tidak menyampaikan, pasti harus disampaikan setelah dicek. Saudara, tumornya 13 cm berubah menjadi 3,3 cm oleh darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, oleh perjamuan kudus, minyak urapan. Saudara dan saya melihat, memandang kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara pasti bertanya, tapi Pak Pendeta masih ada kan? Emang masih ada. Kesaksiannya juga belum selesai. Ya saudara. Ya, memang masih ada 3 cm saudara. Ya, dokter bilang, wah ini pokoknya karena masih ada, dokter katakan berarti harus segera ada tindakan. Dokter, kalau 1 minggu, anaknya bilang, kalau 1 minggu dari 13 cm bisa jadi 3 cm. Tolong dokter, kasih waktu 3-4 hari lagi. Saya percaya. Anaknya masih remaja, tapi imannya luar biasa. Ya saudara, saya percaya mama saya pasti sembuh. Ya, sempurna sehat, benar-benar sembuh, gak akan ada tindakan. Ya, tapi gak bisa. Ya saudara, singkat cerita, ya 3 hari berikutnya mereka tetap ada tindakan. Tapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong dan menyatakan kuasa mujizatnya buat saudara dan saya, orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Amin. Iman orang percaya dibela oleh Tuhan. Saudara, ketika dicek berkali-kali, ya saudara, masuk selang, ya saudara, ada kamera kecil di dalam kandungan mamanya. Saudara, dokternya terheran luar biasa. Karena dokternya akhirnya mengatakan, sudah 3-4 kali, dokternya bilang, baiklah kalau begitu, sore ini mama kamu boleh langsung pulang. Tapi saya ya curiga, bukan curiga, maksudnya saya heran. Ya, kamu kasih apa mama kamu? Saya nggak kasih apa-apa dokter, ya paling cuma perawatan aja. Karena dokternya berkata, sore ini boleh pulang. Tumor mama kamu tidak ditemukan sama sekali. Benar-benar sudah sembuh, tidak ada lagi, benar-benar bersih, sempurna sehat oleh darah Yesus. Kuasa Tuhan, kasih kebaikan Tuhan. Saudara dan saya melihat keselamatan, kesembuhan dari kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Termasuk saudara dan saya yang diurapi. Amin. Engkau dan aku, saudara dan saya, kita diurapi. Bilang sama-sama dengan saya, aku diurapi. Amin, haleluya. Saudara dan saya diurapi, saudara dan saya juga bisa melihat kesembuhan, keselamatan. Bahkan engkau dan aku ada kuasa menang atas segala setan, menghancurkan kuasa-kuasa gelap. Termasuk kalau saudara-saudara ini bicara, tadi saya sampaikan kesaksian yang artinya saudara, dia live streaming, imannya besar luar biasa. Ya, saudara, ada ibu yang di Australia, namanya Ibu Vera. Ya, saudara, tinggalnya di luar negeri, jauh dari Indonesia. Saudara, tapi imannya juga besar. Vonisnya saudara, ada tumor, beberapa tumor di kandungannya. Ibu Vera ini mau bersalin saudara. Tapi saudara nggak bisa. Kenapa? Karena ada tumor. Pilih ya, mau tumornya disembuhkan atau anaknya. Saudara, dia ya artinya mengalami kesulitan. Ada luka. Ya saudara, Papa Riaji berdoa dari Jakarta.
cuma pakai handphone, ya saudara, yuk angkat minyak urapan di sana, ya di Australia, beli minyak zaitun dan berdoa bersama-sama dengan kuasa minyak urapan, diurapi kandungannya, sempurna sehat. Apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian diperiksa dokter kembali, bisa melahirkan dengan normal, dengan baik. Tiba-tiba tumornya sudah hilang, sempurna sehat, bersih sama sekali, tidak ada tumor, dan anaknya selamat. Ibu Vera selamat, sudah bersaksi di acara Natal Gereja Tiberias Gelora Bung Karno. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saya undang rekan-rekan boleh bersiap di depan. Dan hari ini mari saudara dan saya, kita sudah dipersiapkan. Untuk apa saudara? Saudara dan saya hari ini melihat kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang memandang kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang warga sorga. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama bilang sama saya, aku warga sorga. Amin. Warga sorga saudara, yang hidupnya ya saudara di dalam apa? Di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari hidup dalam pertobatan setiap hari. Kemarin hari Rabu Pak Paryaji menyampaikan pesan pertobatan yang sungguh indah. Mari saudara dan saya, waktunya sudah semakin dekat. Waktunya tidak lama lagi. Mari saudara dan saya sungguh-sungguh ya saudara, agar kita hidup ya saudara berkenan di hadapan Tuhan. Agar saudara dan saya ya suatu hari kita menjadi bilangan orang yang berjubahkan kekudusan. Seperti penglihatan yang Pak Paryaji diberikan. Ya saudara, Tuhan Yesus memberi penglihatan bahwa jemaat Tiberias, lautan manusia, berjubahkan kekudusan, berjubahkan putih. Yuk kita lihat sama-sama Wahyu 7 ayat 13-14. Sama-sama saudara kita perhatikan. Saya akan baca bagi setiap kita. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari mana mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Haleluya. Saudara dan saya dijanjikan, yaitu mahkota kehidupan kekal, mahkota kesetiaan, jubah putih. Saudara dan saya warga sorga berjubahkan kekudusan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluargaku, aku warga sorga, berjubahkan kekudusan. Aku diundang pesta di sorga. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara, Alkitab katakan saudara, saudara dan saya diberikan jubah putih yang apa saudara? Yang saudara dan saya adalah orang-orang yang mencuci jubah kita oleh darah Tuhan Yesus. Maksudnya saudara, saya tertarik dengan kata mencuci. Ya saudara, dicuci artinya dibersihkan, dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Itu sebabnya mari saudara dan saya, jangan ragu pagi hari ini doa ya, doakan keluargamu, doakan yaitu anak-anakmu, orang tuamu. Saudara dan saya adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ya, orang yang sulit, orang yang susah kan artinya orang yang mengalami luka, orang yang ada sakit penyakit, yang ada resesi. Saudara dan saya menang atas resesi. Amin. Saudara dan saya menang atas segala sakit penyakit. Engkau dan aku dijanjikan jubah putih. Ya saudara, Pak Paryaji pernah menyampaikan ya saudara, beliau bermimpi, diberi mimpi sama Tuhan. Ini baru-baru saudara. Dan Pak Paryaji bilang saudara, ya Tuhan sudah semakin dekat, hari Tuhan sudah semakin dekat. Ini akhir zaman. Mari ya saudara dan saya, kita semua bukan hanya jemaat Tuhan, tapi para pelayan Tuhan. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk yang mendengar, tapi juga untuk yang menyampaikan. Amin. Kita semua mari bersama-sama berusaha, berjuang saudara dan saya, agar kita jadi lautan manusia. Ya saudara, pesta di sorga, berjubahkan kekudusan saudara. Pak Paryaji berkata saudara, Tuhan ya memberi mimpi saudara, beliau diberi jubah putih. Ya saudara, masih banyak jubah-jubah yang lain. Ya saudara, artinya saudara dan saya boleh imani, boleh percaya ya, buat saudara dan saya, kita semua disediakan jubah putih untuk terbang ke sorga. Katakan amin saudara. Karena apa? Pakaian kita yang ada di dunia ini ya nggak akan melekat dengan kita ketika kita ke sorga saudara. Saudara dan saya berjubahkan kekudusan. Katakan amin. Saudara dan saya doa dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu, keluargaku mengalami rapture, mengalami pengangkatan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara dan saya jemaat Tiberias, ya saudara, Tuhan janji kepada pimpinan gembala, ya saudara, gereja Tiberias, Pak Paryaji Budarniati. Untuk apa saudara? Jemaat Tiberias sekali lagi lautan manusia. Ya, ada banyak gedung, ada banyak tempat. Jubah putih artinya apa saudara? Diberikan kepada warga sorga. Warga sorga sekali lagi yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih dan pengampunan. Mari saudara dan saya, hari ini ya, luka kita diselamatkan, disembuhkan.
saudara dan saya, karena pengampunan Tuhan, karena ada kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bahkan ya di atas kayu salib dia berdoa. Saudara boleh catat aja Lukas 23, 33 sampai 36 ya saudara. Karena waktu tidak usah kita buka, saudara boleh catat baca di rumah. Lukas 23, 33, 36 ya saudara. Tuhan Yesus berkata, berdoa ya, ampuni mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, orang-orang yang mengolok dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang menyiksa dia, tapi dia berdoa bagi mereka yang menyiksa menghina ia. Apa yang saya mau sampaikan saudara, firman Tuhan ajar saudara dan saya, apapun situasimu hari ini, keadaanmu ya saudara, bersama Tuhan Yesus, dekat dengan Tuhan Yesus, kejar kuasa Tuhan. Mari saudara dan saya, kita hidup lebih lagi di dalam doa. Di akhir zaman, perbanyak doamu, doaku. Ya saudara, Yesus ajar. Saudara tutup Alkitabnya. Yesus ajar. Ya, Yesus tidak membalas. Yesus tidak melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu menghina balik atau menyiksa balik. Tapi Yesus berdoa. Sekali lagi saudara, dia berdoa. Karena doamu ada kuasa. Katakan amin. Iblis tidak mau kalau saudara dan saya berdoa. Itu sebabnya doa adalah senjata orang percaya. Doa dengan minyak urapan. Doa terima perjamuan kudus. Ada kuasa yang dahsyat buat hidup saudara dan saya. Doa menggunakan ayat firman Tuhan. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, saya tutup dengan ini. Berdoalah. Karena berdoa lebih baik daripada bergosip. Ya saudara. Berdoa itu lebih baik agar jangan berdusta dan menjadi dosa. Dengan berdoa, saudara dan saya panjang umur, dikenyangkan dan diselamatkan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan pada pagi hari ini digenapi dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan, menjadi rema bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang mendengar, melihat kebenaran firman Tuhan, diberkati Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebagai bentuk ucapan syukur, kami doa berkati setiap umat-Mu, pekerjaan, usaha, toko dagangan mereka berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, berhasil diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur persembahan kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan, hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati, yang percaya bersama-sama dengan iman, kita katakan amin. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari yang indah ini, bawa persembahan ucapan syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Selamat memberi. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Tubuhmu, dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Dr. Reza, dan juga Ibu Gembala, Bapak Pendeta dan yang dibagi bersama-sama untuk menemani setiap kami masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari. Haleluya. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus, kita baca Yohanes pasal 6, 48, 53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata,
bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi mengapa kita jangan lebih roti masuk? Jangan roti mana 40 makan tidur. 40 tidak sakit, berjubakan kerusuhan. 40 tahun sepatu baru. Tuhan langsung ngajar saya. Generasi majikan itu. Maka imani lebih roti mana? Maka ada orang Israel yang sering ke Jakarta, ke Sarbi, waktu saat Sarbi ini. Itu karena kita ngucap roti mana? Dia ngambil perjalanan ke Jakarta. Naik pesawat first class lagi, betapa harganya itu. Maka ada kuasa mujizat, maka harus punya iman. Harus disembuhkan karena orang di Amerika lihat bonso, yaitu dan lihat telepon saja disembuhkan yang kanker di Australia, di Amerika, juga di berbagai tempat. Anda tergantung iman Anda. Saya doakan berkali-kali. Dua kali saya doakan kita akan masuk berjongkos lebih dari roti mana. Artinya Anda percaya penuh kuasa. Mari angkat roti dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kami semua. Diampuni dosaku, ditebuslah dosaku. Kami semua dikuduskan, dibangkiti hari amat, terbanggaman masuk kerajaan surga. Doa kami, keluarga kami menjadi warga surga sepanjang masa. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat sempurna. Tidak demikian, tidak petiku. Kami tolak bodoh, anak muda yang pandai, cerdas, punya roh the biggest, roh juara di bidangnya. Kami telah kebutuhan, mataku sempurna, tidak alergi. Segala makanan kami berkuasa, segala obat-obatan gigiku sempurna, berkuasa atas obat-obatan. Kami doa, jantungku sehat, tidak dioperasi. Siapapun sakit jantung disembuh, tidak akan dioperasi, disembuhkan. Paru-paru tidak TBC, kami tolak paru-paru, tidak sakit paru-paru. Dan kami doa, kami tolak virus corona, segala virus racun corona. Katakan orang India semua sembuh dari virus corona, orang Amerika Latin sembuh dari virus corona. Berkati kami semua bebas kutuk sakit, dan kami berdoa, kami tolak kutuk penyakit dan tidak kanker, bebas dari kanker, bebas dari tumor, bebas leukemia, tidak terkapar di ICU, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami doa agar kami sembuh, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami sembuh, dibangkiti hari kiamat. Inilah roti yang dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pedang yang baru, yang dosaku diampuni, di segala pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami tolak perzinahan, perjauhan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak orang ketiga di rumah tangga, keluarga kami, kan semua diselamatkan masuk surga, menjadi warga surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kesian, tidak mikir, tidak petiku. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku diurai, penuh kuasa mujizat, tidak lagi makan, berkuasa atas makanan, berkuasa atas obat-obatan. Kami doa, jantungku sehat,
tidak akan dioperasi jantung, siapapun sakit jantung tubuh, siapapun sakit paru-paru disembuhkan, bebas dari sakit jantung, bebas dari paru, bebas dari segala virus corona. Kami doa diurapi, pencerahan sempurna, ginjal sempurna, berkuasa atas obat-obatan, atas segala makanan. Kami berdoa, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami tolak virus corona, kami tolak kanker tumor. Kami berdoa, kami disembuhkan. Warga ku bebas Allah, warga ku jadi warga suka. Anda dua masing-masing, sebut sakit Anda dua masing-masing. Katanya mereka yang sakit sembuh, mereka tidak sakit jantung, tidak kanker tumor, kayak patah kanker, tidak kena virus corona. Kami dua mereka tidak lumpuh, tidak tulang-tulang sehat, tidak terpaksa, tidak jatuh, tidak lumpuh pikun. Kami telah bersyukur, kami bersyukur Tuhan, siapapun yang buat bersyukur harus layak dihancurkan. Bangsa manapun yang buat bersyukur, Tuhan hancurkan Tuhan, akan hujan batu, hujan abu, supaya dia supaya bersyukur kembali ke negara yang membuat kami patahkan. Siapapun yang begitu kejam buat bersyukur harus dihancurkan Tuhan. Bela bangsa kami, bela bangsa India, bela bangsa Afrika, bila bangsa Amerika Latin yang begitu menderita, mereka orang-orang sederhana. Sama-sama perintah Tuhan Yesus mengusahakan lebih dari roti mana, dengan roti mana 40 tahun makan tidur di padang gurun. Kami hidup di bumi seperti surga. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari. Coba kemudian kami berjanji hidup yang suci kudus agar kami layak masuk surga. Kami tolak percabulan, perzinahan. Kami dua, keluargaku diberkati agar punya rumah surga. Yang ketiga, roti mesti api, kasus baru. Tuhan mengatakan kasus gambar majikan, roh Tuhan. Kami tolak roh gagal, roh miskin, roh bangku yang patahkan. Berkati kami semua sembuhkan. Kami tolak miskin bangkut, kami tolak resesi ekonomi. Kami berseru, kami disembuhkan. Tidak kanker, tidak tumor, tidak sakit jantung, penyakit apapun hari. Kami berseru bebas dari sakit, semua penderitaan. Kami dua bebas dari segala penyakit. Ya, darah kebangkitan, darah Yesus. Saya sampaikan lagi, ini ucapan Tuhan. Di mana ada Injil, ada penyawarapan. Anda pun jasad Anda juga perlu penyawarapan yang ngomong Yesus. Markus 14. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan yang mengatakan, di mana ada Injil di dunia, ada penyawarapan yang ngomong Yesus. Anda perhatikan, Tuhan Yesus sebelum Bapak bilang, tubuhku diurapinya, persiapan penguburan. Maka Anda, saya diberi Tuhan sebagai seorang martir, penyawarapan. Maka Tuhan mengatakan, beribadaku minyak,
Maka martir itu milik Tuhan, maka korban martir itu maka diberi kuasa menyarapan. Maka Anda boleh minta menyarapan, tapi minyak itu Tuhan yang ngomong. Saya enggak dusta tuh, bahwa diberikan kuasa minyak anggur itu hanya seorang martir yang punya kuasa. Dua minyak urapan dan bercangkul anggur. Kita angkat minyak ini. Angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Ayo muliakan Allah. Untuk muliakan manusia, kami dimuliakan agar kami mulia segambarnya. Kami dua dari ujung rambut, ujung kaki, kami diberi kemuliaan. Kami sehat dari ujung rambut, tidak demikian diabetiku, tidak sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak begonubuh. Kami diurapi dengan minyak dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Dengan minyak ini kami diurapi agar kami sembuh semua, bebas dari kutuk sakit, bebas penderitaan. Inilah menyarapan Anda bagian sakit oleh si minyak, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tetes oleh si minyak urapan Tuhan, berkati minyak urapannya mereka, berkati keluarga Pak Dharma, anak sehat sempurna, anak sehat juga Pak Anggoro, berkati bersama keluarganya, diberkati. Bukan punya rumah di surga, punya rumah di bumi. Berkati juga Pak Victor Simatbang, Victor Simatbang, berkati keluarganya. Yang kejumpai Tuhan, bahkan yang kejumpai hamba ibu, yaitu engkau yang datang, Yesus Kristus yang punya surga. Jumpai keluarga Simatbang, engkau selamatkan, engkau jumpai, engkau yang punya malaikat yang makan jemput orang ke surga, selamatkan keluarga Pak Simatbang, punya rumah rumah di surga, selamatkan jamaah Tuhan, jamaah engkau jumpai keluarga Pak Simatbang, jumpai keluarga Pak Anggoro, keluarga Pak Dharma, keluarga yang beban tisu, engkau jumpai, bebaskan mereka dari maut, bebaskan mereka dari virus corona. Anda udah yang sakit, berkati Tuhan supaya siapa yang diberi minyak ini disembuhkan. Orang mereka sembuhkan, bahkan orang di Amerika, Australia pun dengan minyak ini, bahkan sampai ke luar negeri di berbagai tempat pun disembuhkan. Inilah harapan yang punya kuasa, muliakan Allah, nyembuhkan kutuk sakit penderitaan, menang atas setan-setan dan kuasa gelap bangsa kami, menang atas setan kuasa gelap. Kami doa berkati damai Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah memimpin kita semua jemaat Tuhan pagi hari ini di ibadah sesi yang pertama dalam perjamuan kudus dan juga minyak urapan. Saudara imani, saudara percaya bersama dengan Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, kita dalam Tuhan, firman-Nya dalam kita, saudara dan saya melangkah maju bersama dengan Tuhan, mujizat sudah terjadi. Terima dengan iman, setiap doa-doamu sudah dikabulkan Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu, Tuhan Yesus berkati semua rumah tangga, keluarga, suami istri, kasih mula-mula hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kami, orang-orang percaya. Kami berdoa menyerahkan semua yang COVID sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berkati bebas dari segala virus. Kami doa Pak Guntur dan keluarga sempurna sehat oleh darah Yesus, sembuh bebas dari COVID dalam nama Yesus. Berkati Pak Yulianto dan keluarga, berkati Pak Cornelius Girsang bersama keluarga, Pak Yapi bersama keluarga diberkati, berhasil pekerjaan diberkati. Ibu Esther Lolita dalam nama Yesus, oleh darah Yesus sembuh. Tuhan Yesus berkati, urapi dalam nama Tuhan Yesus. Bu Maria bersama keluarga, Bu Intan dan keluarga diberkati. Tuhan berkati Pak Adrian bersama keluarga, Ibu Deborah bersama keluarga diberkati Tuhan. Lina bersama keluarga diberkati, Pak Anggoro bersama keluarga diberkati Tuhan. Tuhan berkati Pak Yobel bersama dengan keluarga dalam berkat Tuhan. Kami berdoa semua yang melayani dalam berkat Tuhan, kasih anugerah Tuhan,
Berkati para worship leader kami, backup singers, imam musik, bahkan tim media, tim event. Tuhan memberkati. Gembala sidang kami yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa. Kami berdoa Tuhan sayangi dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan pelihara bersama dengan anak cucu mantu dipelihara, diberkati Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga disayang, diberkati Tuhan. Kak Argo Pariaji juga diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, maka Tuhan Yesus, minggu depan juga kami bersyukur sudah boleh kembali ibadah tatap muka dengan protokol kesehatan yang baik, yang ketat. Kami percaya bahwa hidup kami diberkati, dipelihara Tuhan, sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup setiap saudara dan saya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus. Sepanjang masa kekal, keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.